Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Allah selalu melimpahkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Yusuf Ama, dan mata kuliah Matematika Bisnis 2. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi elastisitas dan marginal parsial dengan subbahasan, yaitu sekarang adalah produksi. Jika kita asumsikan bahwa output Q itu bergantung kepada modal K dan buruh L, maka kita bisa menuliskan Q atau output merupakan fungsi dari kapital modal K dan buruh L. Dan jika kita hitung atau kita cari derivatif parsialnya, maka untuk dq per dk ini merupakan laju perubahan output terhadap modal, dan ini dinamakan produk marginal dari kapital, produk marginal dari kapital atau MPK. Kemudian jika modal ini berubah sangat sedikit, yaitu dalam sebesar delta K ya, untuk modal, dan dengan kita membuat nilai buruhnya adalah tetap, maka kita akan mendapatkan delta Q itu setara dengan dQ per dK dikalikan dengan delta K. Demikian juga untuk dQ per dL, di mana ini merupakan produk marginal dari buruh yang merupakan laju perubahan output terhadap buruh, ya, seperti itu. Maka sama jika buruh atau faktor buruh ini berubah sedikit, yaitu delta L, maka dengan modal yang tetap, ya, maka kita akan mendapatkan delta Q sama setara dengan dQ per dL dikalikan dengan delta L. Jika K dan L keduanya berubah bersamaan, maka perubahan dari Q itu merupakan penambahan dari keduanya, yaitu delta Q setara dengan parsial derivatif dari Q terhadap K dikalikan dengan delta K ditambah parsial derivatif dari Q terhadap L gitu, dikalikan dengan delta L. Maka kontur dari fungsi produksi ini dinamakan isokuan, ya. Iso berarti sama, kuan artinya kuantiti atau kuantitas yang sama. Maka di sini jadi di sini titik pada isokuan itu merepresentasikan atau mewakili semua kombinasi daripada input K dan L atau modal dan buruh yang akan menghasilkan output, tingkat output yang sama, yaitu Q0, ya. Kemudian mana kita bisa melihat di sini seperti ini, jadi ini isokuan sama mirip seperti yang tadi indifference kontur tadi atau indifference map tadi, mirip gitu kan. Maka di sini kita telah mengadopsi konvensi standar bahwa untuk plotting buruh itu di sumbu horizontal atau sumbu datar, dan modalnya itu di sumbu tegak, ya. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat dari kurva tadi, yaitu dari isokuan tadi, maka ketika modal dikurangi, maka perlu untuk menambah buruh, ya, sebagai kompensasinya, sehingga tingkat produksinya terjaga. Demikian juga jika
jika modalnya terus turun, maka laju penggantian buruh itu juga akan naik, ya. Sehingga di sini muncul definisi baru, yaitu marginal rate of technical substitution, atau laju penggantian teknis marginal, atau disingkat dengan MRTS, yang mana itu biasanya adalah min dk per dl, ya. Oke, sehingga MRTS itu merupakan nilai positif dari slope atau kemiringan isokuan. Di sini kita bisa melihat bahwa MRTS sama dengan doki per dl dibagi doki per doka, atau sama dengan MPL per MPK, ya. MPL per MPK. Kemudian kita bisa lanjutkan, ya. Oke, jadi misalkan fungsi produksi, ya, yang mempunyai tingkat n, ya, derajat n untuk setiap jumlah alfa atau lambda, maka ini adalah rumusnya, ya. Dan fungsi produksi ini dikatakan melakukan terjadi penurunan, ya. Jadi penurunan, ya. Itu return to scale atau constant returns to scale or increasing returns to scale. Jadi ada penurunan, ya, skalanya, atau skalanya konstan atau skalanya naik, ya, tergantung dari nilai n yang kurang dari 1, ya. Jadi kalau dikatakan pengembaliannya, nah, skala pengembaliannya itu berkurang kalau n kurang dari 1, konstan kalau n sama dengan 1, atau skala pengembaliannya bertambah ketika n lebih besar dari 1, ya. Dan ini sebagai hasilnya maka ada dikenal istilah teorema Euler, yang mana teorema Euler ini rumusnya adalah K kali turunan parsial F terhadap K ditambah dengan L kali turunan parsial F terhadap L itu sama dengan N kali fungsi K dan L, itu K dan L, ya. Oke. Kemudian kalau kita kerjakan latihan 4B di atas, maka kita akan mendapati I sama dengan K kuadrat plus 2L kuadrat ini, ya. Itu menunjukkan dia akan homogen pada derajat kedua atau tingkat 2, ya. Oke. Kemudian untuk kasus khusus yaitu n sama dengan 1, ya, maka kita bisa melihat bahwa di sisi kanan itu fungsi K, fungsi dari variabel KL itu akan sama dengan outputnya, yaitu G. Nah, sehingga teorema Euler untuk fungsi produksi homogen dengan derajat 1 atau tingkat 1 itu menyatakan bahwa modal dikalikan dengan produk marginal dari modal ditambah dengan buruh dikalikan dengan produk marginal dari buruh itu sama dengan total output atau output totalnya, ya. Oke, maka dengan asumsi bahwa fungsi produksi itu pengembaliannya adalah konstan, maka teorema Euler ini menunjukkan bahwa
penjumlahan daripada faktor-faktor pembayarannya, yaitu buruh dan modalnya itu sama dengan output totalnya. Ya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.